Halo? Halo? Oras. Nah, anu mau telepon lah, lagi mengajar udah gitu ada, terus Oh, telepon kan. mengajar. Oke, oke. Nah, oke dah. Iya, iya. Ya, ya. Iya. Oke. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Hah? Udah. Anu mau telepon anu. Upah mati mas udah? Oke. Iya, iya, Halo, halo. iya. Ya, oke, lanjut, Bon. Kelompok berapa nih? Kenapa wanita? Oke. Silakan. Baik, saya mulai ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Iya. Matdio Siahan, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hubungan Internasional Uh, dan teman-teman. hubungan industrial. Perkenalkan, Halo? iya Pak. Iya Pak. Hubungan, bukan internasional, hubungan Oh iya, mata. hubungan industrial. Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sandra Dewi, Siti Habibah, Wardani, dan Oktavia. Ingin mempresentasikan materi mengenai sejarah hubungan yang oleh saya sendiri. Yang pertama, hubungan industrial. Hubungan industri mulai dikenal di Eropa pada pertengahan abad 19 seiring dengan munculnya revolusi. Pada mulanya, hubungan industri adalah hubungan personal antara pekerja dan pengusaha, bahkan bisa bersifat kekeluargaan dan saling percaya. Seiringnya dengan perkembangan teknologi, kompleksitas permasalahan antara pekerja dan pengusaha meningkat, menuntut pembuatan aturan hak dan kewajiban yang jelas. Next. Sejarah hubungan industrial di Indonesia. Sejarah hubungan industrial di Indonesia mulai sejak era kolonial Belanda pada abad ke-19. Pada waktu itu, Belanda mengenalkan model industri modern seperti perkebunan, pertambangan, dan industri tekstil di Indonesia. Namun, industri ini mayoritas dikuasai oleh Belanda dan hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah untuk industri di Belanda. Selanjutnya ada perspektif hubungan industrial. Yang pertama ada Ananta Raman, mengembangkan dua pendekatan dalam membahas hubungan industrial, yaitu perspektif unitary dan class conflict. Hubungan industrial adalah suatu hubungan antara manajemen dan buruh yang bersifat harmonis. Sementara itu, perspektif class conflict memandang pihak manajemen dan buruh sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dan cenderung bersifat antagonis. Lalu yang kedua ada Stephen J. Derry dan David Happel-Wan, mengemukakan dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melihat hubungan industrial, yaitu perspektif pluralis dan marxis. Pluralis adalah perspektif yang bahwa organisasi kerja meliputi berbagai kelompok tujuan dan aspirasi yang beragam. Berdasarkan pendekatan ini, konflik dalam kerja merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, Marxis bertolak dari pemikiran bahwa dalam masyarakat industri selalu muncul konflik yang berdasarkan kelas. Next. Selanjutnya ada perselisihan industrial. Suatu penelitian yang dilakukan oleh lembaga Semeru 2 menyimpulkan ada 4 penyebab utama perselisihan industrial, yaitu yang pertama, tuntutan non
normatif, yaitu suatu tuntutan yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perundangan dan PKB atau KKB. Misalnya belum adanya uang makan, uang transportasi, pakaian seragam, rekreasi, cuti haid, dan lain-lain. Yang kedua ada tuntutan normatif, yaitu tuntutan terhadap hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan hak-hak yang telah disepakati dalam PKB atau KKB, maupun penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah baru, pelaksanaan upah minimum regional, UMR, atau upah yang telah disepakati bersama tripartit, uang lembur, cuti melahirkan, tunjangan perkawinan, dan melahirkan bonus, tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, dan pemberian pesangon. Selanjutnya yang ketiga ada provokasi oleh pihak ketiga di luar perusahaan, misalnya oleh pekerja dari perusahaan lain atau serikat pekerja afiliasi lain yang menuntut memperlakukan upah minimum, kenaikan uang transportasi, dan uang makan. Yang terakhir ada tekanan dari beberapa pekerja di dalam perusahaan yang memaksa pekerja lain agar ikut berunjuk rasa. Next. Ada hubungan industrial di Indonesia. Perkembangan hubungan industrial di Indonesia, yang pertama ada periode kolonial, periode awal kemerdekaan, dan demokrasi terpimpin. Yang ketiga akan dibacakan oleh Dian. Periode kolonial, hubungan industrial di Indonesia punya modal kasta Indonesia. Dalam